adalah hari istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Meskipun ada perbedaan, umat Islam merayakannya dengan penuh hikmat dan kebahagiaan. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani sampaian puncak ibadah haji di Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kita doakan semoga mereka semua yang bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, semoga semuanya mendapatkan haji mabrur. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentu bagi kita yang belum mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji, jangan lupa kita memperbanyak doa agar kita juga bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan panggilan Allah labbaik, Allah labbaik. Semoga kiranya nanti juga kita telah bisa menunaikan ibadah haji. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedangkan bagi kita yang saat ini tidak sedang melaksanakan ibadah haji, mari kita maksimalkan ibadah, yakni sholat Idul Adha dan ibadah kurban. Sampai nanti berakhirnya hari tasyrik masih ada kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Intinya bagi orang beriman, baik sedang berhaji maupun tidak, momentum Idul Adha harus meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bulan Dzulhijjah banyak pelajaran bagi kita orang beriman, terkhusus tentang kisah manusia yang luar biasa, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, juga tidak ketinggalan dari istrinya Nabi Ibrahim, yakni Siti Hajar. Karena itu adalah menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau yang tidak pernah pudar untuk direfleksikan dan diaktualisasikan sepanjang zaman. Prosesi sejarah yang haru biru yang senantiasa dikenang dan menjadi teladan bagi orang beriman. Sebagian besar perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk memperjuangkan tauhid dan pertarungan melawan kesyirikan. Bagian inilah yang mengambil porsi terbesar dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak muda beliau tumbuh kerisauan dalam dirinya terhadap fenomena kemusyrikan yang terjadi di masyarakat ketika itu. Beliau memiliki semangat untuk berdakwah, mengajak agama tauhid dan memerangi kesyirikan. Tragisnya dakwah beliau di tengah-tengah masyarakat juga beliau menghadapi, yakni dari orang tuanya sendiri, bapaknya yang bernama Azar. Saat itu Nabi Ibrahim masih sangat muda. Setelah beberapa kali terjadi diskusi dan perdebatan, hasilnya ayahnya tetap musyrik, bahkan Nabi Ibrahim diusir dari rumah dan kampungnya. Setelah itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang diktator, yang merasa paling memiliki segala-galanya. Raja Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan karena merasa memiliki otoritas untuk bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Nabi Ibrahim tidak mengenal takut, bahkan dia menghancurkan seluruh berhala-berhala ketika itu, kecuali berhala yang paling besar. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah memberikan mukjizat dengan menjadikan api panas yang berkobar-kobar itu menjadi dingin dan disuka. Inilah yang menjadi pelajaran pertama bagi kita, terkhusus bagi anak-anak muda kita. Inilah profil anak muda yang keren, yang hebat. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang menghabiskan waktu mudanya untuk berdakwah, tidak egois dan tidak cuek dengan masalah keumatan. Beliau memiliki keimanan yang kuat, tidak larut dengan zaman yang mengitarinya. Beliau berani memperjuangkan kebenaran dan menghadapi tantangan dakwah apapun resikonya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ribuan tahun lalu Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah bersama Hajar dan anaknya Ismail untuk berjalan dari Palestina menuju Mekah. Perjalanan yang jauh dan berat tentunya, lebih mencengangkan lagi, menuju tempat gunung pasir, tandus kering, tanpa ada penghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan manusia, tumbuhan dan binatang saja tidak bisa hidup di sana. Perintah berikutnya lebih mengagetkan lagi. Ketika sudah tiba di lembah itu,
Lalu datang perintah Allah kepada Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di lembah ini, wahai Ibrahim. Kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana perasaannya Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan istri dan anaknya. Anak yang beliau rindukan sejak puluhan tahun kehadirannya. Setelah ia lahir, dibawa ke tempat yang sangat jauh, tidak ada tanda kehidupannya. Beliau tinggalkan beserta istrinya. Bagaimana perasaannya bahkan di tempat yang begitu asing, tidak ada manusia yang lain. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika Ibrahim melangkah pergi, wajar jika Hajar mengejar Ibrahim dan bertanya-tanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di sini sendirian? Ibrahim diam dan tetap melangkah pergi tanpa menjawabnya. Berkali-kali Hajar bertanya dengan Ibrahim, tetap diam tidak menjawabnya, hingga akhirnya Hajar mengubah pertanyaannya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim berhenti sejenak dan menjawab, iya betul. Hajar berhenti mengajar, tidak bertanya lagi dan berkata, jika ini perintah Allah, jika ini perintah Allah, pergilah wahai Ibrahim, karena pasti Allah tidak akan mensia-siakan kamu di sini. Inilah momentum akal berhenti di hadapan perintah wahyu. Keraguan menjadi keyakinan, kepasrahan tanpa pertanyaan, kerja tanpa lelah dan pengorbanan tanpa berhenti. Inilah watak dari kerja iman. Keyakinan selalu melampaui batas kemampuan akal. Karenanya ketaatan iman selalu dimulai tanpa mempertanyakan hasil akhirnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saat bekal sekantong air dan kurma habis, Ismail kecil mulai menangis, meronta-ronta kehausan. Hajar sebagai seorang ibu dan keimanannya berikhtiar semaksimal mungkin. Beliau berlari dari bukit Sofa dan Marwah yang jalannya saat itu masih terjal berbatu. Berbeda seperti saat kita melaksanakan ibadah haji dan umroh pada saat ini. Beliau berlari kecil hingga 7 kali terpontang-panting, jatuh, bangun, lelah dan capek luar biasa. Tapi Hajar tidak pernah mengeluh dan menyesal, apalagi menyalahkan Nabi Ibrahim suaminya. Akhirnya Allah memberikan pertolongan dengan hentakan kaki Ismail, yakni mengeluarkan mata air kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir. Airnya hingga pada saat dilihatnya air Zam-Zam. Sejak itulah Mekah menjadi simbol arah kehidupan baru umat manusia, karena ada Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan dengan jutaan orang datang setiap tahunnya. Inilah wujud dikabulkannya doa Ibrahim saat meninggalkan istri anaknya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunan ke lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami. Jadikanlah manusia agar mereka menjadikan salat di dalamnya, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Pelajaran kedua dari kisah ini adalah bahwa sungguh tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita orang beriman. Allah hanya menginginkan kita untuk beribadah dengan khusyuk dan serius, bermunajat dan berdoa dengan sebenar-benarnya. Allah hanya menghendaki kita bekerja keras dan ikhtiar maksimal sebagaimana Siti Hajar. Allah menginginkan kita memberikan segalanya untuk perjuangan agamanya. Allah hanya menginginkan kita agar kita yakin dan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali ke Makkah bersamai keluarganya. Di tengah kebahagiaan yang luar biasa, Allah menguji keimanan dan kecintaannya Nabi Ibrahim. Datang perintah Allah lewat mimpi, wahai Ibrahim, korbankanlah putramu Ismail. Perintah dalam mimpi membuat gejolak batin yang luar biasa.
Setan berusaha membuat konflik dalam diri Nabi Ibrahim antara cinta dan kearifannya, antara dirinya dengan Tuhannya, keraguan dan keyakinannya. Awalnya ada rasa pilu, galau dan kebingungan untuk memilih. Bayangkan, beliau yang lama tidak dikaruniai anak, puluhan tahun beliau merindukan seorang anak. Ketika anak itu Allah hadirkan untuk Nabi Ibrahim dan istrinya, ketika masih pada masa yang sangat lucu-lucunya anak itu, Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya sendiri. Godaan setan tapi tidak mampu menembus keteguhannya Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Dengan ketiganya melempar setan dengan bebatuan. Hal ini juga diabadikan dalam ibadah haji dengan pelemparan jumrah ula, usul dan ukubah Mina. Meski dengan rasa berat, Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan kecintaan kepada anaknya untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Ada dialog yang indah dari keduanya dalam surah Al-Fatihah ayat 102. Falamma balagha ma'usya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya latif alma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai Ismail. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sadar. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Anak satu-satunya dia korbankan untuk disembelih demi memenuhi perintah Allah Ta'ala. Dan Allah mengaruniakan anaknya Nabi Ismail alaihissalam jadi anak yang sangat taat kepada perintah orang tuanya. Apakah anak-anak kita seperti itu? Sudahkah kita menjadi anak-anak kita menjadi anak yang taat seperti Nabi Ismail alaihissalam? Fragmen ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai anak sematawayang, inilah bukti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah pun mengganti Ismail dengan seekor domba. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Allah pun menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Pelajaran ketiga, Nabi Ibrahim tidak pernah tahu kalau api yang membakarnya menjadi dingin. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau lembah yang tandus dan kering kerontang akan memancar air Zam-Zam, bahkan menjadi tempat yang dirindukan seluruh umat manusia hingga pada saat ini. Nabi Ibrahim juga tidak tahu kalau anaknya Ismail yang disuruh untuk disembelih, ternyata Allah ganti dengan seekor domba. Disinilah penting untuk kita senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dengan penuh sami'na wa ata'na, taat tanpa tapi, tanpa nanti, dan kita senantiasa berhusnuzon terhadap perintah-perintah Allah, karena hikmah dari perintah Allah itu insya Allah selalu akan berakibat baik dan indah bagi orang-orang yang bisa melaksanakannya. Hadirin dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pelajaran keempat dari kisah Nabi Ibrahim, Ismail dan istrinya Siti Hajar adalah bahwa bukti cinta dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yakni dengan kita perintah berkorban. Saat ini kita diperintahkan Allah Ta'ala yakni dengan berkorban hewan ternak, berkorban unta, sapi atau kambing sebagai bukti keimanan. Allah tidak memerlukan daging kurban, tetapi nilai ketakwaannya. La yanalallahu luhuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan bisa sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya kalian yang berkorban. Surah Al-Hajj ayat 37. Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan agar kita hendaknya berkurban pada Yaumul Idul Adha ini dan hari-hari tasyrik. Bahkan Nabi kita pernah mengancam
Nabi kita pernah mengancam bagi orang-orang yang mampu tetapi enggan untuk berkurban. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang siapa yang mampu diberi kelapangan dalam hidupnya, diberikan kecukupan hartanya, tapi dia masih enggan berkurban, maka kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ancamannya halus tetapi sangat tajam. Jangankan untuk beribadah mendekati tempat sholat saja tidak boleh, menunjukkan ancaman yang serius dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran kelima, Nabi Ibrahim terbukti sukses mengantarkan istri-istri dan anak-anaknya memiliki keimanan yang kuat. Ada tarbiyah di dalam rumah tangganya, ada proses yang mengantarkan anak-anak dan istrinya sehingga mereka memiliki keimanan yang kuat, tidak hanya sekedar teori. Nabi Ibrahim langsung memberikan contoh teladan, mempraktekkan dalam kehidupannya. Inilah salah satu metode tarbiyah yang sering kita lupakan. Bagaimana Nabi Ibrahim langsung berdakwah ke tengah-tengah umatnya. Beliau langsung memberi contoh kepada anak istrinya. Langsung mereka praktekkan. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang sudah kita ketahui, yang sudah kita maknai. Banyak ayat-ayat Allah yang sudah kita hafal, tetapi seberapa banyak yang bisa kita laksanakan ataupun kita amalkan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, surah Ibrahim, dan disebutkan secara eksplisit dalam surah Mumtahanah ayat 4 sebagai teladan bagi orang-orang beriman. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada teladan yang baik bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kita yang sering mengaku meneladani Nabi Ibrahim, bahkan kita baca setiap kita tahiyat awal, tahiyat akhir, dalam setiap sholat kita sebut nama Nabi Ibrahim sebagai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan bagi kita, sudahkah sebanding dakwah dan pengorbanan Nabi Ibrahim sebandingkan dengan semangat pengorbanan kesolehan Ismail yang masih kecil ketika itu, sebandingkan dengan semangat pengorbanan ketaatan istri beliau yakni Siti Hajar? Ironisnya, di sebagian kalangan masyarakat kita momentum Idul Adha kadang-kadang masih menjadi keretakan ukhuwah hanya karena perbedaan penentuan tanggal Hijriyah, menjadi keretakan ukhuwah di tengah-tengah umat Islam. Ironisnya lagi hanya karena masalah tulang, kulit dan daging kurban, hanya karena menganggap pembagian dari panitia tidak adil dan merata juga menjadi perselisihan bagi orang-orang sekitarnya. Tentu kondisi tersebut masih jauh dan bertentangan dengan semangat berkorban yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah menjadi tugas tarbiyah dan dakwah kita semua untuk memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang momentum ataupun hikmah dengan adanya Idul Adha ini. Semoga momentum Idul Adha itu memberikan makna dan hikmah kepada kita semua. Selanjutnya kita bisa meneladani Nabi dengan mulai keimanan dan pengorbanan Nabi Ibrahim, dan juga tentu dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idul Adha adalah momentum berkorban dan berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah berkenan menatap wajah-wajah kita. Allah berkenan mendengarkan doa-doa kita, harapan-harapan kita pada hari yang berbahagia ini, hari yang barokah ini. Mari kita betul-betul kita bermunajat, hadirkan hati kita, khusyukkan hati kita untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ighfir lana ighfir lana ighfir lana ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Banyak dosa-dosa kami telah kami lakukan ya Allah, baik dosa kecil apalagi dosa besar ya Allah. Ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah, dosa yang kami lakukan ya Allah kepada anak istri kami ya Allah, kepada orang tua kami ya Allah, dosa kepada tetangga kami ya Allah, teman kami ya Allah, habib Allah kami ya Allah, kerabat kami ya Allah, kepada orang lain ya Allah, dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, dosa lisan kami, dosa kaki kami, tangan kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan dosa-dosa kami menjadi penghalang, menjadi hijab. Engkau tidak ingin melihat kami ya Allah, tatap wajah kami ya Allah, lihat hati kami ya Allah. Jangan jadikan dosa ini penghalang rahmat dan cintamu kepada kami ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami penghalang kami mendapatkan cintamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ighfir lana